Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adin Kurniadin. Di sini saya akan menjelaskan arti penting saluran. Dalam dunia usaha, banyak produsen yang tidak menjual produknya secara langsung kepada konsumen, akan tetapi melalui perantara-perantara. Nah, perantara-perantara inilah yang dimaksud dengan saluran pemasaran. Arti penting saluran, sistem saluran pemasaran atau marketing channel system adalah sekelompok saluran pemasaran yang digunakan oleh sebuah perusahaan, di mana keputusan dari sistem ini merupakan keputusan penting yang dihadapi manajemen. Mengapa demikian? Karena saluran pemasaran dapat mempresentasikan biaya dan peluang yang cukup besar, sehingga salah satu peran utama saluran pemasaran adalah mengubah pembeli potensial menjadi pelanggan yang menguntungkan. Adapun fungsi saluran pemasaran yaitu menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Adapun tugas dari saluran pemasaran yaitu yang pertama informasi, di mana saluran pemasaran mengumpulkan dan menyebarkan informasi mengenai konsumen, pesaing, dan kekuatan lain dalam lingkungan pemasaran. Kemudian promosi, yaitu menawarkan produk dengan menyebarkan komunikasi. Kemudian pemesanan, adanya minat untuk membeli dari anggota saluran pemasaran ke produsen. Barulah terjadi negosiasi, yaitu untuk mencapai persetujuan akhir mengenai harga dan juga hal-hal lain. Kemudian pembiayaan, bertujuan untuk menutup biaya dari saluran pemasaran. Kemudian pengambilan resiko, bertujuan untuk memperkirakan mengenai risiko pelaksanaan saluran itu. Kemudian posesi fisik. Saluran pemasaran menyimpan dan menjual produk secara fisik sampai produk tersebut ke konsumen akhir. Lalu pembayaran. Pembeli membayar kepada penjual atas produk atau jasa yang telah diberikan. Dan yang terakhir, kepemilikan. Adanya perpindahan kepemilikan dari satu lembaga ke lembaga lain. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aldi Fadlil Badari. Di sini akan menjelaskan tentang tingkatan pada saluran pemasaran. Jadi pada saluran pemasaran terdiri dari beberapa tingkatan. Tingkatan yang pertama yaitu saluran 0 tingkat, atau bisa juga disebut dengan saluran pemasaran langsung. Pada tingkatan ini terdiri dari seorang produsen yang menjual langsung kepada konsumen. Biasanya dilakukan dengan cara menjual dari rumah ke rumah, menjual lewat pos, dan juga menjual di toko perusahaan. Tingkatan yang kedua yaitu saluran 1 tingkat, terdiri dari satu perantara. Pada pasar konsumen biasanya perantara sebagai pengecer, sedangkan pada pasar industri perantara sebagai agen penjualan. Tingkatan yang ketiga yaitu saluran 2 tingkat, atau terdiri dari 2 perantara. Pada pasar konsumen, perantara sebagai grosir atau pedagang besar, sedangkan pada pasar industri perantara sebagai penyalur tunggal atau penyalur industri. Tingkatan yang keempat yaitu saluran 3 tingkat. Misalnya contohnya pada industri pengalengan daging, seorang pemborong berada di posisi di tengah antara grosir dan juga pengecer. Pemborong membeli kepada grosir, kemudian dijual kepada pengecer kecil. Itu contohnya. Selanjutnya, jaringan nilai. Jadi, jaringan nilai adalah suatu sistem kemitraan dan aliansi yang diciptakan oleh perusahaan untuk menambah, menyerahkan, dan mendapatkan sumber untuk tawaran mereka. Jaringan nilai mencakup pemasok perusahaan, pemasoknya pemasok, serta pelanggan langsung dan pelanggan akhir. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rafi Zainal Haq, NIM 2019 05 10 221. Di sini saya akan menjelaskan tentang keputusan rancangan saluran. Keputusan rancangan saluran. Perancangan sistem saluran pemasaran membutuhkan analisis kebutuhan konsumen, menentukan tujuan saluran, serta mengidentifikasi dan mengevaluasi alternatif saluran utama. Menganalisis tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan. Dalam merancang saluran pemasaran, pemasar harus memahami tingkat output jasa yang diinginkan pelanggan sasaran. Saluran menghasilkan 5 output jasa. Pertama, ukuran lot. Jumlah unit yang diizinkan saluran untuk dibeli oleh pelanggan umum dalam satu peristiwa. Dalam membeli mobil misalnya, Hedge lebih menyukai saluran dari mana mereka dapat membeli ukuran lot yang besar. Kedua, waktu tunggu dan waktu pengiriman, yaitu rata-rata waktu tunggu pelanggan saluran untuk menerima barang. Biasanya pelanggan semakin menyukai saluran dengan pengiriman yang cepat. 3. Kenyamanan spesial, yaitu tingkat di mana saluran pemasaran membuat konsumen lebih mudah membeli produk. Misalnya, mobil Chevrolet menawarkan kenyamanan spesial yang lebih besar daripada Cadillac. Karena ada lebih banyak penyalur Chevrolet, desentralisasi pasar Chevrolet yang lebih besar membantu pelanggan menghemat biaya, transportasi, dan pencarian dalam membeli dan memperbaiki mobil. 4. Keragaman produk, yaitu rentang pilihan yang disediakan oleh saluran pemasaran. Biasanya pelanggan lebih menyukai pilihan yang banyak karena semakin banyak pilihan, semakin besar peluang untuk menemukan apa yang mereka butuhkan. 5. Dukungan layanan jasa, yaitu dukungan layanan jasa tambahan, misalnya kredit, pengiriman, instalasi, perbaikan yang disediakan oleh saluran. Semakin besar dukungan jasa, semakin besar pekerjaan yang disediakan oleh saluran. Terus, menentukan tujuan dan hambatan. Pemasar harus menyatakan tujuan saluran mereka berdasarkan tingkat hasil jasa yang ditargetkan. Dalam kondisi yang kompetitif, institusi saluran harus mengatur tugas fungsional mereka untuk meminimalkan total biaya saluran, namun tetap menyediakan tingkat output jasa yang diinginkan. Biasanya perencanaan dapat mengidentifikasi beberapa segmen pasar yang menginginkan tingkat jasa berbeda. Dalam melakukan perencanaan efektif, diperlukan penentuan segmen yang pasar yang akan dilayani dan memilih saluran terbaik untuk masing-masing segmen tersebut. Tujuan saluran bervariasi tergantung pada karakteristik produk. Produk segar memerlukan pemasaran yang lebih langsung. Produk yang dijual dalam jumlah besar seperti bahan bangunan memerlukan saluran yang meminimalkan jarak pengiriman dan jumlah pelanggan dan jumlah penanganan. Produk non standar seperti mesin yang dibuat sesuai pesanan dan bentuk bisnis khusus dijual secara langsung oleh perwakilan penjualan perusahaan. Produk yang memerlukan instalasi atau layanan pemeliharaan seperti sistem pemanasan dan pendinginan biasanya dijual dan dipelihara oleh perusahaan atau oleh penyalur waralaba. Produk nilai unit tinggi seperti generator dan turbin sering dijual melalui tenaga penjualan perusahaan dan bukan melalui perantara. Terdapat sejumlah faktor lain yang mempengaruhi tujuan saluran. Dalam memasuki pasar baru, misalnya, perusahaan sering meneliti secara mendalam mengenai apa yang dilakukan perusahaan lain dari pasar asal yang sama di dalam pasar baru itu. Pemasar harus menyesuaikan tujuan saluran mereka dengan lingkungan yang lebih besar. Ketika kondisi pasar tertekan, produsen ingin memindahkan barangnya ke pasar dengan menggunakan saluran yang lebih pendek dan tanpa jasa yang menambah harga akhir barang. Peraturan dan batasan hukum juga mempengaruhi rancangan saluran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lanjut materi berikutnya. Perkenalkan, nama saya Rifki dari Manajemen 2D, NIM 2019 0510 197. Jadi, saya akan menjelaskan jumlah perantara. Perusahaan harus memutuskan jumlah perantara yang akan digunakan pada setiap tingkat saluran. Jadi, jumlah perantara terbagi menjadi 3. Yang pertama, distribusi
eksklusif, selektif, dan intensif. Yang pertama, distribusi eksklusif berarti sangat membatasi jumlah perantara. Distribusi ini tepat ketika produsen ingin mempertahankan kendali atas tingkat jasa dan output yang ditawarkan oleh penjual perantara. Dan distribusi ini sering memasukkan pengaturan kesepakatan eksklusif. Yang kedua, distribusi selektif bergantung pada beberapa perantara, namun tidak semua bersedia menjual produk tertentu. Masuk akal bagi perusahaan mapan dan perusahaan baru yang mencari distributor. Yang ketiga, dalam distribusi intensif, produsen menetapkan barang atau jasa di sebanyak mungkin gerai. Strategi ini biasanya digunakan untuk barang-barang seperti makanan ringan, minuman ringan, surat kabar, permen, dan permen karet, dan produk yang sering diberi konsumen atau dalam berbagai lokasi. Dan saya akan menjelaskan syarat dan tanggung jawab anggota saluran. Dan yang pertama, kebijakan harga yang mengharuskan produsen menentukan daftar harga serta jadwal diskon dan intensif yang dilihat perantara sebagai sesuatu yang adil dan mencukupi. Dan yang kedua, kondisi penjualan. Dalam kondisi penjualan mengacu pada syarat pembayaran dan jaminan produsen. Sebagai besar, produsen memberikan diskon tunai kepada distributor yang melakukan pembayaran di muka. Yang ketiga, hak teritorial, yaitu distributor yang mendefinisikan wilayah distributor dan syarat di mana produsen akan mewaralabakan kepada distributor lain. Distributor biasanya berharap menerima penghargaan secara penuh untuk semua penjualan di wilayahnya, baik mereka yang menjual maupun distributor lainnya. Yang keempat, layanan dan tanggung jawab bersama, yaitu harus disebutkan dengan seksama bahwa terutama dalam waralaba dan saluran agen eksklusif. Contohnya, McDonald menyediakan bagi waralaba sebuah bangunan, bantuan promosi, sistem catatan, pelatihan, serta administrasi umum dan bantuan teknis. Jadi dalam layanan tanggung jawab ini semua waralaba terpenuhi dan diberikan fasilitas yang mencukupi. Dalam waralaba dan saluran agen eksklusif. Contohnya, McDonald menyediakan bagi waralaba sebuah bangunan, bantuan promosi, sistem catatan, pelatihan, serta administrasi umum dan bantuan teknis. Jadi dalam layanan tanggung jawab ini semua waralaba terpenuhi dan diberikan fasilitas yang mencukupi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahrul Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang mengevaluasi alternatif utama. Produsen harus terus mengevaluasi kinerja perantara terhadap standar-standar perolehan kuota penjualan. Rata-rata tingkat persediaan, waktu pengiriman pelanggan, perawatan barang yang rusak dan hilang, dan kerjasama dalam program promosi dan pelatihan. Produsen kadang-kadang menemukan bahwa kompensasi yang ia berikan pada perantara tertentu tidak sebanding atas hasil yang diberikan perantara tersebut. Produsen yang memberikan kompensasi kepada distributor karena telah menyimpan persediaan menemukan bahwa persediaan itu benar-benar disimpan di gudang publik yang dibayarkan sendiri. Produsen harus menentukan diskon fungsional di mana mereka membayar jumlah tertentu untuk kinerja saluran dagang atas setiap layanan yang disetujui. Distributor yang kinerjanya kurang bagus harus dibimbing, dilatih kembali, dimotivasi, atau dihentikan. Diagram biaya titik impas untuk pilihan antara tenaga penjualan, perusahaan, dan agen penjualan produsen itu ada 3. Kriteria ekonomi, kriteria kendali, dan kriteria adaptif. Nah, dalam diagram ini
ada biaya penjualan, ada juga tingkat penjualan. Nah, ada juga menjelaskan tentang agen penjualan produsen dan juga tinggi penjualan perusahaan. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan tentang keputusan manajemen saluran. Setelah perusahaan memilih sistem saluran, perusahaan harus memilih, melatih, memotivasi, dan mengevaluasi perantara individu untuk setiap saluran. Perusahaan juga harus selalu melakukan modifikasi pada rancangan dan pengaturan saluran. Ya, manajemen saluran dibagi beberapa kelompok. Yang pertama, memilih anggota saluran. Bagi pelanggaran, saluran merupakan perusahaan. Perhatikan kesan negatif yang akan didapatkan terhadap McDonald's, Shell Oil, atau Mercedes-Benz jika satu atau lebih gerai atau penyalur mereka selalu tampak kotor, tidak efisien, atau tidak nyaman. Yang kedua, melatih dan memotivasi anggota saluran. Perusahaan harus memandang perantaraannya dengan cara pandang yang sama seperti mereka memandang pengguna akhir. Perusahaan harus menentukan kebutuhan perantara dan membentuk positioning saluran seperti penawaran saluran yang disesuaikan untuk memberikan nilai tinggi kepada perantara-perantara ini. Lalu ada beberapa lagi dari saluran, yaitu kekuatan koersif. Produsen mengancam untuk menarik sumber daya atau menghentikan hubungan jika perantara tidak mau bekerja sama. Yang kedua, kekuatan penghargaan. Produsen menawarkan manfaat ekstra kepada perantara karena berhasil melaksanakan tindakan atau fungsi tertentu. Yang ketiga, kekuatan resmi. Produsen menuntut perilaku yang dijamin bawah kontrak. Sepanjang perantara memandang produsen sebagai pemimpin resmi, kekuatan resmi akan berhasil. Yang keempat, kekuatan ahli. Produsen mempunyai pengetahuan khusus yang dihargai oleh perantara. Meskipun demikian, setelah perantara mendapatkan keahlian ini, kekuatan ahli melemah. Dan yang terakhir, kekuatan acuan. Produsen sangat dihormati sehingga perantara bangga berhubungan dengannya. Perusahaan seperti IBM, Caterpillar, dan Hewlett-Packard mempunyai kekuatan acuan yang tinggi. Selanjutnya, mengevaluasi anggota saluran. Produsen harus terus mengevaluasi kinerja perantara terhadap standar-standar 7 perolehan, kuota penjualan, rata-rata tingkat persediaan, waktu pengiriman pelanggan, perawatan barang yang rusak dan hilang, dan kerjasama dalam proses promosi pelatihan. Terus produsen harus menentukan diskon fungsional di mana mereka membayar jumlah tertentu untuk kinerja saluran dagang atas setiap layanan yang disetujui. Produsen harus selalu meninjau dan melakukan modifikasi rancangan dan pengaturan salurannya. Tidak ada saluran pemasaran yang tetap efektif sepanjang keseluruhan siklus hidup produk. Dalam pasar yang kompetitif dengan hambatan yang rendah, struktur saluran optimal pasti akan berulang sepanjang waktu. Dapat berarti penambahan atau pengurangan anggota saluran individual, menambahkan atau mengurangi saluran pasar tertentu, atau mengembangkan cara yang benar-benar untuk menjual barang. Sekian dari saya.